الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفضلنا به على جميع الأنام. لا إله إلا الله الرب العالمين وأن محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه ورسله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد على آله وصحبه والتابعين أنت بإحسان بعد. pada Allah majlis kajian fiqh adat rahimakum. Setelah kita membicarakan tentang salatul jamaah, baik dari ahkam adab, si hukum adabnya, ada beberapa persoalan yang kita kaji karena dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana banyaknya fenomena atau masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat ketika mereka hadir salat berjamaah dan hadir di majlis ilmu rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mendasar tentu adalah tentang bagaimana berpakaian dan bagaimana hadir salat berjamaah di masjid yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ini bukan persoalan yang berat sebenarnya, tetapi tidak sedikit orang mengabaikan petunjuk syariat jika mereka hadir berjamaah. Pernah dahulu tahunnya ada suatu peristiwa solat jamaah dan berada pada saf. Dengarkan ada anak-anak remaja tanggung dan ketawa, susah menahan tawa dalam satu. Tapi setelah selesai solat, karena mereka seperti terdengar mereka menahan tawa mereka, selesai solat saya perhatikan apa yang membuat anak-anak yang semestinya pada umur mereka itu tidak lagi akar bermain-main dalam solat. Mana kita akan memarahi dia, akan menegur dia. Kenapa? Karena di depan dia ada orang berpakaian baju kaos seperti itu. Nah, ada dua gambar di punggungnya. Satu gambar manusia, satu lagi kalau tidak salah gambar monyet. Nah, di bawah gambar manusia itu tertulis saya. Di bawah gambar monyet itu sebelah saya. Jadi bayangkan ada orang lagi sholat di depan dia, orang berpakaian seperti itu. Jadi mungkin terbaca oleh dia, walau bagaimanapun mestinya kan di dalam sholat kan disuruh kita untuk melihat ke tempat sujud. Tetapi kan semuanya bisa disiplin setiap saat dari awal takbir sampai salam. Tapi yang terjadi adalah waktu itu dia terlihat pakaian itu dan dia susah menahan tawa karena di baju itu gambar manusia adalah yang pakai baju, sedangkan gambar monyet katanya sebelah saya, berarti orang sebelahnya. Nah, ini adalah salah satu kasus yang perlu sebenarnya, walaupun mungkin sekali dua, tapi kalau kita coba renungkan bagaimana kaum muslimin berhias atau berpakaian dalam beribadah, itu memang perlu hukum tentang pakaian dan adab hadir ke rumah Allah itu untuk haji kembali. Apalagi di dalam kajian fikih ahkamul libas, berpakaian wazina dan berhias
bagi seorang muslim dan muslimah itu memang menjadi pembahasan khusus dan cukup panjang kajiannya, karena ada kaedah-kaedah yang harus di. Dan bukan itu saja, saya ambil contoh kasus lain. Nah, Bapak dan Ibu perhatikan di antara fenomena yang atau persoalan-persoalan yang muncul di tengah kehidupan kita yang menjadi tanda tanya besar adalah bagaimana perangai dari umat Islam yang pergi ke Masjidil Haram misalnya, berhaji atau berumrah. Tidak sedikit mereka ketika berangkat haji, berangkat umrah, karena mungkin tidak mendapatkan kajian khusus tentang al-libas waz-zin, bagaimana berpakaian dan berhias rumah Allah dalam beribadah dan lain-lain, apalagi mereka hadir di tengah majlis yang di situ tidak ada batas antara laki-laki dan perempuan. Lihat, banyak jamaah haji perempuan ketika sedang berhaji, sedang berumrah itu seperti orang keluar dari tempat make up terus. Nah, tebal. Pengantin baru mau bersanding dia. Mereka sedang berumrah, mereka sedang berhaji. Dan begitu juga dari sisi pakaian. Tidak sedikit mereka-mereka itu yang tidak memahami ya, bahwa mereka dalam keadaan beribadah, tidak pun dalam keadaan beribadah. Mereka dalam keadaan tampil di depan yang tidak mahram saja, ya tidak pantas mereka berpakaian seperti itu. Baju ketat, cetak tubuh, ya, transparan pula. Kemudian ketika mata orang jelalatan melihat dia, bukan hanya orang Arab saja ya, saja yang dekat dia juga risih melihatnya, tidak nyaman, dia juga tidak senang dipandang oleh orang dengan pandangan yang kurang baik. Jadi dia yang memancing. Dengan alasan keramahan berbagai macam. Ya. Sebenarnya dia sedang memancing orang untuk memperlakukannya sesuai dengan penampilannya itu. Artinya apa? Tidak sedikit pakaian-pakaian, penampilan-penampilan, hiasan-hiasan yang dipakai oleh seorang muslim dan muslimah itu yang mengundang fitnah bagi dirinya, yang mendatangkan fitnah bagi orang lain. Fitnah kepada orang lain apa? Goyang keimanan orang melihatnya, terdorong orang untuk menggodanya, bahkan mungkin menghadirkan khayalan-khayalan tidak benar dalam fikiran orang yang melihat. Nah, apalagi kalau dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di antara persoalan yang sering kita lihat hari ini adalah di mana kaum muslimin dan muslimat tidak menjaga adab berpakaian dan berhias ke rumah Allah. Ini adalah bahagian dari kajian fikih ibadah kita terkait dengan salat berjamaah dan bermajlis di masjid-masjid di rumah. Tentu kalau kita kaji dari sisi apakah kita pergi ke rumah Allah ini dalam keadaan berhias, dalam keadaan rapi, tentu iya. Berpakaian yang baik, yang bagus, iya. Dari mana kita ambil petunjuk tersebut? Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Saya bacakan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Inilah yang menjadi dalil yang dipergunakan sebagai hujjah oleh para ulama untuk mengatakan bahawa kalau datang ke rumah
berhiaslah. Tetapi yang perlu diberi catatan, syaitan ya, perbedaan yang jauh antara berhias untuk hadir dalam beribadah dengan berhias untuk menimbulkan fitnah. Perbedaannya sangat jauh. Nah, perbedaan ini yang terkadang luput dari perhatian kaum muslimin. Dia tidak bisa membedakan dia berhias untuk datang ke rumah Allah, berhias untuk beribadah, dengan berhias itharatul fitnah, memunculkan fitnah dan mendatangkan godaan kepada orang. Hari ini begitu. Makanya kalau orang sibuk mempersiapkan perjalanan bermusafir untuk umrah dan haji, kan sibuk mempersiapkan baju baru itu. Nah, kira-kira apa yang hadir dalam fikiran bapak-bapak dan ibu-ibu selain dari seragam perusahaan travel yang membawa ya? Kira-kira hadir enggak di dalam fikiran kita apa taujihat Islamiyah, arahan Islam di dalam berpakaian? Bahkan tidak sedikit pakaian ihram pun ada yang transparan juga. Tidak sedikit bapak-bapak yang terkadang abai ketika mereka memakai ihram, dan aurat tersingkap. Nah, begitu juga ketika kita hadir ke masjid. Jadi ketika kita membaca ayat ini, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan dibayangkan bahwa hadir ke masjid ini dengan berpakaian yang bisa menimbulkan apa? Menimbulkan fitnah, dan kita anggap itu sebagai perhiasan untuk hadir masjid. Karena itu perlu kita kaji tentang ahkam, tentang hukum al-libas ini. Bagaimana sebenarnya berpakaian dalam konsep Islam. Al-libas wa zina fi syariatil islamiyah. Perlu kita fahami ini dengan benar. Nah, untuk mengkaji tentang apa pakaian yang boleh dipakai untuk kita hadir berjamaah, mana yang tidak boleh, mana yang dilarang, yang diharamkan, mana yang dimakruhkan, tentu kita harus mengetahui dulu prinsip-prinsip dasar yang perlu kita fahami di dalam berpakaian. Yang perlu kita fahami lebih mendalam, bahwa Islam di dalam berpakaian ya, menerapkan atau mensyariatkan ketentuan-ketentuan yang sebenarnya seirama dengan fitrah manusia semenjak kejadian. Perlu. Jadi ketahuilah, bertelanjang itu bukan fitrah manusia. Selama kita mengakui bahwa kita adalah keturunan Adam, ya Bani Adam. Tapi kalau orang yang mengaku dia keturunan yang dikatakan Darwin itu, ya terserahlah. Tentu bertelanjang adalah karakter dasarnya. Nah, dia katakan berasal dari kera kan yang tidak berbaju. Tetapi selagi kita mengatakan bahwa kita adalah keturunan dari Adam alaihissalam, apa kata Allah dalam surat Al-A'raf tadi? Ya Bani Adam. Fitrah manusia yang pertama, mereka malu apabila sau'ah, apabila aurat mereka tersingkap. Malu. Itu karakter dasar. Jadi kalau sudah hilang malu terhadap aurat itu, sebenarnya itu bukan lagi fitrah dari anak cucu Adam. So, semenjak diciptakan Adam dan Hawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diizinkan mereka untuk menghuni surga, dan kemudian
menikmati apa yang ada di dalamnya. Jelas Adam dan Hawa berpakaian, bukan bertelanjang. Berpakaian dengan pakaian yang disediakan oleh Allah di surganya. Karena itu benar sekali ulama mengatakan libasu Adam wa Hawa, pakaian Adam dan Hawa ketika awal dijadikan min thiyabil jannah wa zinatiha, merupakan bagian dari pakaian surga dan perhiasannya. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari apa yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf juga. Ikan surah Al-A'raf ayat 22. Dari mana kita tahu bahwa Adam berpakaian dan awal kejadiannya dia telah diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bahagian dari kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada anak cucu Adam. Jadi kalau kita berbicara walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam, berikan karamah, kemuliaan, itu harus dijabarkan dengan benar. Apa bentuk karamah itu? Di antara bentuk karamah itu adalah Adam alaihissalam mengakui Rabbnya, mengimani Khaliknya, dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Yang pertama. Yang kedua, diberikan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian berikutnya apa? Diberikan dia fitrah yang salimah. Fitrah salimah. Fitrah yang sehat, yang tidak cacat. Di antaranya adalah sikap malu dan berbagai macam, itu fitrah Adam. Kalau ada pula orang umat Islam yang mencium kepala paus kemudian memakai ayat walaqad karramna bani Adam, itu benar-benar melenceng sebenarnya dari petunjuk ayat. Karena kemuliaan anak Adam itu, kemuliaan Adam pertama ketika apa? Ketika dia mengakui Rabbnya, ma'budnya, sembahannya, ilahnya hanya satu adalah Allah saja. Tak ada Adam mengatakan dia anak Tuhan walaupun dia tidak lahir dari seorang ayah dan ibu. Apalagi kalau Isa kan bapaknya saja tidak ada, ibunya kan ada. Adam keduanya tidak ada. Kemudian di antaranya adalah fitrah apa? Ada karakter dasar yang merupakan sibghatullah, warna penciptaan yang diberikan oleh Allah apa? Rasa malu, akhlak yang baik, dan itu buah dari fitrah dan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Adam. Mu'allama Adam al-asma'. Nah, di antara karakter dasar atau fitrah itu adalah dia malu, karena itu dia berpakaian, ciptakan oleh Allah dan diberi pakaian. Dari mana kita tahu Adam berpakaian? Dari ayat ini. Ketika Adam alaihissalam terpedaya oleh iblis la'natullah, pedaya, kemudian mengambil buah dari pohon yang dilarang oleh Allah, yang dinamakan oleh iblis dengan syajaratul khuld, pohon khuldi, kata iblis. Itu kan cara iblis menggoda Adam. Karena itu dinamakan oleh iblis pohon itu pohon khuldi, pohon yang menyebabkan khuld, kekekalan. Kan tipu muslihat. Jadi yang menamai pohon itu pohon khuldi siapa? Iblis. So apa dia namakan pohon khuldi? Khuldi kan dari khuld. Kalau kita sering membaca khalidina fiha, kekal di dalamnya, khuldun itu maknanya adalah kekal. Nah, iblis memperdaya Adam dan Hawa agar melanggar aturan Allah, supaya apa? Supaya kekal di dalam surga. Dan Adam tentu dengan
godaan seperti itu karena keinginannya tetap berada di dalam surga, maka terpedayalah dia dan dia langgar pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Falamma dhaqas syajarah fadallahuma bighururin. Iblis membujuk keduanya atau memberikan petunjuk tipu muslihat kepada Adam agar Adam melanggar aturan Allah, dan Hawa, kedua-duanya. Falamma dhaqas syajarah. Jadi tidak benar ya cerita Hawa makan dahulu kemudian digoda-godanya suaminya. Makanlah dah, masa surang siam. Ada begitu ceritanya itu. Falamma dhaqa, tatkala keduanya merasai buah kayu itu, keduanya. Kalau kita menceritakan perkara yang gaib, saya ingatkan bapak dan ibu-ibu kalau mengaji, kalau sudah perkara yang gaib tapi sudah banyak pokok tambahnya di luar dari petunjuk dari yang maha tahu dengan yang gaib, itu jangan ditelan. Sekarang ini banyak orang cerita yang gaib tapi dari mimpinya, dari mimpi gurunya. Kadang demi untuk mengenakkan cerita di dalam ceramah, suut kida, tambah ini dan tambah itu. Sebaiknya masalah yang gaib serahkan saja kepada alimul ghaibi wasyahadah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma dhaqa, dan tatkala keduanya merasakan buah pohon itu, badat lahuma sau'atuhuma. Nah, tersingkaplah. Jadi mereka sendiri dahulu yang melihat aurat mereka tersingkap, yang tentu tadi tertutup. Nah, dari situ kita tahu bahwa Adam berpakaian. Itu adalah petunjuk pertama. Petunjuk yang kedua adalah ketika mereka melihat aurat mereka tersingkap, pakaian mereka tidak lagi di badan mereka, wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ini karakter Adam, ini fitrahnya. Ketika keduanya melihat aurat mereka tersingkap, maka tanpa ada disuruh, tanpa ada perintah, secara begitu saja keduanya memetik dedaunan surga untuk menutupi aurat mereka. Adam ya, bukan kera Darwin. Kalau ada orang yang ingin melepaskan pakaiannya yang sudah rapi, tertutup auratnya, dan tidak malu dia mempertontonkan auratnya, barangkali nanti ini keturunan evolusi ini nih. Jadi kalau masih anak cucu Adam juga, dia malu. Lihat Adam alaihissalam, nenek moyangnya. Jika tersingkap auratnya tanpa ada perintah, muncul secara refleks begitu saja, mereka memetik dedaunan surga untuk apa? Untuk menutupi aurat mereka. Nah, jadi dari sinilah ulama mengatakan bahwa Adam alaihissalam semenjak awal kejadiannya memiliki apa? Pakaian yang merupakan anugerah Allah bagi mereka, Adam dan Hawa, selama hidup di dalam surga itu. Dan begitu juga ketika mereka turun ke muka bumi, mereka tidak pernah kehilangan rasa malu sehingga mempertontonkan apa? Aurat mereka itu. Jadi kesimpulannya apa? Berpakaian itu fitratul insan. Berpakaian itu fitrah manusia. Nah, karena itulah Islam sebagai agama yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fitrah yang diciptakan manusia oleh Allah. Dalam fitrah itu
Maka pantas dan sangat pantas Islam memberikan tuntunan dalam berpakaian. Kalau ada orang berbicara berpakaian ini adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sekarang kan begitu. Orang mau berpakaian atau tidak, hak asasi orang. Mau jalan dia tidak selai benang sepanjang jalan, hak asasi dia juga, kan begitu. Kelompok-kelompok yang seperti sebenarnya dibalik. Orang yang menghimbau orang lain, yang mempropagandakan agar manusia melepaskan pakaian menutup auratnya, itulah yang bertolak belakang dengan hak asasi. Di situ bedanya Islam dengan hak asasi Islam dengan Barat. Barat memandang bertelanjang itulah yang hak asasi. Di dalam Islam berpakaian itulah yang menjadi asas. Itulah fitrah manusia. Karena itu ketika Islam datang menyuruh orang berpakaian menutup aurat, itu sesuai dengan fitrahnya. Itulah yang menjadi hak asasi dia. Seandainya Adam diberi izin lagi untuk tinggal meminta pakaian kepada Allah, dia minta itu. Kadang sedih ya kita mendengarkan orang-orang yang menganalisa, tapi muslimah juga pakai hijab. Hanya apa? Memusuhi petunjuk syariat. Lagi dalam perpakaian, eksploitasi kami wanita, jangan dipaksa-paksa. Itu bukan memaksa ke arah yang bertentangan dengan fitrah Anda, wahai para wanita. Itu adalah mendorong para wanita untuk sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan karamah, kemuliaannya, kehormatannya. Itu yang disuruh oleh Islam. Ini yang perlu difahami. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang berpakaian adalah fitrah dan menutup aurat itu sesuai dengan karakter dasar manusia, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada manusia di muka bumi ini agar mereka bisa menutup aurat tersebut. Ada orang yang tidak mau menerima anugerah Allah ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Menurunkan pakaian, artinya menciptakan kepada manusia, untuk manusia pakaian, perhiasan yang akan mereka pakai untuk apa? Untuk menutup aurat mereka itu. Perhatikan surat Al-A'raf juga ayat 26. Apa kata Allah? Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allakum tadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup auratmu, libasan yuwari sawatikum, menutup auratmu, warisan, dan perhiasan yang indah, walibasut taqwa, dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Dzalika min ayatillah, demikianlah di antara ayat-ayat Allah. La'allahum yadzakkarun, mudah-mudahan mereka anak cucu Adam ini selalu mengingat itu, mengambilnya sebagai peringatan. Di berpakaian itu fitrah, perintah syariat agar kita berpakaian sesuai dengan tuntunannya adalah sesuai dengan fitrah, dan Allah anugerahkan kepada kita pakaian untuk menutup tersebut. Nah, terus apa lagi yang membuat kita enggan? Nah, itulah pertanyaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma
Nah, jadi dengan dasar tadi kita sudah tahu bahwa hukum berpakaian, berhias diatur oleh syariat adalah bahagian dari petunjuk syariat dalam rangka menempatkan manusia dalam kehormatan awal penciptaannya. Jangan dikatakan ibu disuruh berhijab berbagai macam, ini merendahkan, ini mengurung, ini mengikat, ini menghambat ekspresi berbagai macam. Ya. Inilah fitrah, inilah kehormatan, inilah karakter dasar dari anak cucu Adam. Itu pertama. Yang kedua, qadiyatul libas, perkara berpakaian, laisat munfasila an syara'illah. Tadi yang pertama dari sisi fitrah kita kaji ya. Yang kedua, berpakaian tidak terlepas dari ketentuan syariat dalam kehidupan. Di antaranya adalah seperti dalam ayat tadi, "Zu zinatakum 'inda kulli masjidin." Ambillah pakaianmu, perhiasanmu ketika engkau datang ke masjid. Nah, berpakaian ada irtibat, ada kaitannya di dalam syariat dengan apa? Dia berkaitan dengan akidah dan berkaitan juga dengan syariah. Bagaimana kita memahami penjelasannya? Bagaimana penjelasannya bahwa ada kaitan pakaian dengan akidah? Innaha tata'allaqu qabla kulli syai'in birrububiyyati wa tahdidil jiha allati tusra'u lin-nasi fi hadhihi al-umur ذات التأثير العميق bil akhlaq wal ittisad wa syatta jawanibil hayah. Ingat bahwa dia ada hubungan dengan akidah, dengan rububiyah, dengan kewenangan dan hak Allah untuk mengatur kehidupan makhluknya. Ingat, kita tidak lahir ke muka bumi ini bebas tanpa aturan. Kalau ada orang yang menginginkan hurriyah, kemerdekaan sama sekali total, tanpa kait, tanpa batasan, itu tidak ada di dunia. Perlu diingat itu. Tidak ada kebebasan mutlak. Ada batasan-batasan dari kebebasan itu. Nah, yang pertama sekali berhak untuk membatasi kebebasan kita itu adalah Khalik, pencipta kita. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia lahir hidup dalam keadaan mutlak bebas, tidak boleh ada aturan yang mengatur sama sekali, itu bohong. Pernyataan yang tidak benar. Saya sering mengatakan orang yang mengatakan bebas itu sebenarnya bukan menyatakan diri mereka bebas, tapi mereka mengatakan diri mereka bebas diatur oleh agama. Selagi tidak agama mengatur, mereka terima. Tapi kalau agama yang mengatur, mereka tolak. Itu orang-orang yang bebas itu. Orang yang menganut paham liberal, bebas sama sekali, sebenarnya liberal dari apa? Liberal dari agama saja. Tapi di tengah mereka ada, di dalam komunitas mereka ada batasan-batasan yang mereka buat. Lihatlah apa batasan mereka buat. Lihat negara-negara yang menganut paham liberal, apakah mereka tidak punya batasan? Punya. Mereka sepakati sendiri, mereka buat sendiri, pertimbangan sendiri. Kita saja yang terkadang terpesona melihat dari jauh, padahal mereka juga membuat aturan-aturan. Kita menganggap bahwa mereka bebas total. Tidak ada kehidupan ini yang bebas secara
Ada saja hambatan-hambatan, batasan-batasan dalam. Nah, terkait dengan pakaian, kaitannya dengan apa? Dengan Rabb. Allah Subhanahu wa ta'ala Khaliq al-insan, pencipta manusia, dan dialah Rabb yang mengatur. Dialah yang maha tahu dengan kemaslahatan makhluknya. Karena itu dia punya hak untuk mengingatkan makhluknya mana yang akan membawa mudarat kepadanya dan mana yang membawa kemaslahatan. Ini terlebih dahulu, jangan dianggap bahwa berpakaian ini hanya sebatas apa? Sebatas mode. Tidak, dia ada kaitannya dengan akidah. Ada kaitannya dengan Khalik kita. Ia yang menetapkan ini. Jadi kalau kita bersyahadat, pernah ada perdebatan tentang hak asasi, apa diatur-atur. Katakan Islam memberikan kebebasan kepada siapa saja antara memilih Islam atau tidak memilih Islam. La ikraha fid din. Tegas. Mau pilih Islam, silakan. Anda tidak pilih Islam, silakan. Akan ada konsekuensi nanti masing-masing di akhirat. Itu secara eksplisit, secara terang-terangan Al-Quran secara tegas memberikan pilihan itu. Man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Dan Islam melarang pengikutnya, bahkan nabinya, untuk memaksa manusia menerima Islam. Karena itu dalam Islam yang ada dakwah. Apa dakwah? Seruan, ajakan, himbauan, bujukan, sebatas itu. Adapun ikrah, memaksa, tidak. Tidak boleh siapapun. Nabi pun tidak diizinkan memaksa. Sudah di dalam tawanan kaum muslimin, orang-orang Quraisy dalam peperangan Badar, apakah mereka dipaksa untuk masuk Islam? Siapa yang mau menebus, tebus. Bahkan menantu beliau sendiri, menantu beliau, suami dari Zainab, tidak ada dipaksa Nabi. Nah, disitulah Islam memberikan kebebasan, dan itu hak asasi manusia untuk memilih dia akan berada dalam Islam atau berada di luar Islam. Tetapi ketika dia memilih Islam, ini terkait dengan hak asasi juga, karena ini pakaian ini sering diserang dari sisi itu. Ketika dia memilih Islam, berarti di saat dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu merupakan pernyataan yang berisi apa? Komitmen. Berisi komitmen yang akan konsekuen dia jalankan di dalam hidup dia ke depan. Itulah syahadat. Jika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia sedang mengapa? Sedang menyatakan komitmen dia akan konsekuen, akan istiqamah semenjak saat itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Tahu tak makna ilah? Ma'bud, sembahan yang dipatuhi perintahnya, larangannya, suruh tagahnya. Komitmen itu. Itu yang dikatakannya la ilaha illallah. Berarti dia menetapkan bahawa satu-satunya ilah yang akan dia patuhi dalam kehidupan dia menurut Islam. Dan kepatuhan kepada Allah dalam Islam bukan kepatuhan hanya di masjid saja, yang harus difahaminya. Umat Islam yang sudah berada di dalam Islam juga harus tahu kepatuhan kepada Allah itu mutlak. Karena dia ilah, tidak ada lagi
yang lebih tinggi perintahnya, larangannya dibandingkan dengan perintah dan larangan Allah. Itu makna dari la ilaha illallah itu diantaranya. Nah, komitmen itu dia nyatakan tanpa paksaan. Orang masuk Islam pun kadang berulang kali kita tanya, apakah anda mau masuk Islam tidak dipaksa orang? Tidak. Pakai ini dengan tulus dari hati? Ya, kan begitu. Nah, ketika dia mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad adalah Rasul, dia sedang membuat komitmen pula bahwa dia mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah. Tahu makna Rasul Allah? Yang membawa pesan, yang maksum, terpelihara, tidak ada kesalahan beliau di dalam menyampaikan syariat itu, dijaga oleh Allah. Beliau menjadi qudwah, menjadi tauladan dalam mengamalkan perintah dan petunjuk Allah. Di dalam menjalankan kehidupan beliau adalah uswatun hasanah. Itu ikut di dalam komitmen wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu petunjuk beliau, sunnah beliau, arahan beliau, itu adalah arahan yang harus dipatuhi sebagaimana mematuhi Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ketika datang ulama mengingatkan umat Islam, hai ibu, kenapa aurat disingkap? Bukankah ibu telah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Di dalam perintah Allah, di dalam petunjuk Rasul, aurat mesti tutup di hadapan orang yang tidak dan melihatnya. Nah, apakah berarti ulama memaksa orang? Apakah berarti ulama mencabut kebebasan hak asasinya? Tidak. Ulama sedang mengingatkan, sedang menegur orang-orang yang lupa dengan komitmennya itu. Sebagaimana kepala dinas mengingatkan anak buahnya. Iya kan? Pas anak buahnya libur, enaknya saja tegur oleh kepala dinas. Oh, jam kerja itu, waktu hari kerja itu, kenapa ibu libur? Tak bisa ibu jawab, bapak ini merampas hak asasi saya nih. Saya mau ke kantor, tidak kantor urusan saya. Bisa begitu? Nah, disinilah kesesatan sebagian orang yang memperhadap-hadapkan berpakaian ini dengan hak asasi. Ulama ketika mengingatkan umat berpakaian sesuai dengan syariat, ulama ketika mendorong bapak-bapak dan ibu agar melatih anak-anak kita supaya bisa membiasakan diri, walaupun mereka belum lagi dalam umur yang mukallaf, tapi melatih mereka agar mereka bisa berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat, itu bukan dalam konteks mencabut hak asasi, tetapi dalam rangka mengingatkan dengan apa? Dengan konsekuensi dari syahadatain itu. Konsep. Jadi orang-orang yang bergerak tanya atas hak asasi, perjuangan hak-hak wanita, berbagai macam, anggap kekerasan kekerasan verbal terhadap wanita, kekerasan berbagai macam. Kenapa kami diatur-atur, suruh-suruh gitu ya? Kalau begitu cara berfikir, dan banyak kekerasan. Kan heboh-heboh perkara sunat wanita itu kekerasan terhadap wanita. Wanita mereka itu benar. Sunat wanita itu tidak ada yang dipotong apa-apa. Lebih parah lagi laki-laki. Ini aneh-aneh saja orang berfikir. Negeri ini memang negeri yang tahulah kacau balau sudah. Ada pula larangan. Anda mau tidak berkhitan ya wanita, tidak dipaksa, tapi melarang sesuatu yang tidak benar. Apalagi dengan analisis kesehatan yang tidak bersepakat ahli medis. Ada yang mengatakan ada manfaatnya, ada yang mengatakan tidak ada manfaatnya. Syariat tidak memaksakan, tetapi jangan dilarang. Karena Nabi SAW telah menegaskan itu boleh.
Cuma Nabi memberikan petunjuk, jangan sampai menimbulkan mudarat. Nah, mestinya dalam batasan itulah aturan di negeri kacau balau yang ditimbulkan oleh orang-orang yang pola fikirnya memusuhi saja. Kalau sudah berbicara tentang Islami, kita kembali tentang libas pakaian tadi. Kemudian juga berpakaian itu juga terkait dengan karakteristik manusia atau jenis manusia, dan itu adalah bahagian yang sebenarnya menjadi dominan di dalam kecenderungan insani, kemanusiaan, supaya mereka berbeda dengan hewan. Jadi kalau ada pula manusia yang tidak mau diatur dalam perkara berpakaian, mau tidak berpakaian bertelanjang, berarti dia tidak ingin berbeda dengan makhluk yang lain. Jadi karena itu, di antara nilai-nilai yang mulia yang dibawa oleh Islam adalah ketika manusia menjauhkan diri dari karakteristik, dari perangai-perangai hewani. Karena kemuliaan manusia itu ketika mereka tampil sebagai jenis manusia dengan kehormatan dan kemuliaannya. Jadi karena itu, walaupun perkara berpakaian ini terkadang disebut orang masalah furu', tapi di dalam timbangan Allah, dalam perhitungan Islam, dia tidak sebatas masalah furu', tapi dia berkait dengan tauhid, kait dengan fitrah al-insan, dengan penciptaannya, dan terkait dengan apa? Dengan syariat, kemaslahatan masyarakat. Jadi jangan dianggap pakaian ini kan urusan pribadi saya, orang jangan atur. Tidak, berpakaian itu terkait dengan masyarakat juga. Seandainya ada orang tidak berkain berjalan dari ujung jalan ke sana, masyarakat kan resah juga jadinya tuh. Selama masyarakat itu adalah masyarakat insani, masyarakat yang diisi oleh manusia. Kecuali kalau masyarakat hewani, ya itu mereka nyaman saja melihatnya itu. Karena itu tidak pernah kita tahu ya anjing menegur kawannya yang tidak berbaju. Tapi selagi manusia resah, gelisah. Nah, kenapa ini saya tegaskan? Saya ingin mengajak kita semua. Sekarang kan dunia ini semakin mengecil, Bapak. Era global katanya. Tidak ada tempat yang jauh hari ini. Saya sering juga dengar bahwa Bapak dan Ibu-Ibu pergi jalan-jalan tak kemana-mana. Saya ingin tahu itu kama apa itu tuh. Di jalan ke Thailand, ambo nak tahu ke Thailand itu kama. Pergi ke Bali, Bali itu kama. Nah, jadi bawalah Islam ini kemanapun kita pergi. Bawa. Kan mentang-mentang kita pergi jalan lah tinggal Islam tuh. Pergi jalan-jalan, pergi ke pantai, orang tidak berbaju di satu loh. Aku kasinan Pak Ibu. Lah kami pakai kacamata hitam Bu ya. Ndak selama itu dah tuh. Masuklah ke dalam masyarakat yang insani. Jadi karena itu berpakaian ada ikatannya dengan perkara akidah, berpakaian ada ikatan dengan masalah syariah, bukan hanya perkara saksi pribadi, tapi juga ada kaitan dengan mujtama. Kemudian dari cerita tadi jelas bahwa berpakaian itu pada hakikatnya adalah hajat manusia. Jadi kalau hajat tentu juga tidak semestinya tidak terlalu sulit menyuruh orang berbaju, berpakaian. Kenapa dikatakan hajat? Yang pertama ada tuntutan
karena kondisi dan keadaan geografis. Kalau tidak percaya, suruh orang yang tidak pakai baju itu ke kutub utara. Suruh dia berpakaian seperti itu. Tidak lama umurnya tuh. Jadi hajatul insan. Yang kedua, berpakaian itu adalah petunjuk agama. Selaras dengan akhlak yang mulia. Agama memberikan petunjuk. Dan itu diterima oleh manusia dari zaman ke zaman. Saya mau tanya bapak dan ibu-ibu yang sudah banyak membaca berbagai macam dari masa lalu, kira-kira semenjak dulu pakaian laki-laki dan perempuan itu sama atau berbeda? Mau di dalam Islam, mau dimanapun, berbeda juga. Nah, kira-kira hari ini orang yang mau menyamakan itu, kan makhluk baru tuh yang tidak kenal peradaban semenjak dahulu. Kemudian ada rasa, fitrah. Itu yang kita jelaskan. Kemudian juga, pakaian itu dibutuhkan di dalam menjalani hidup dengan berbagai macam profesi kehidupan. Pakaian berbeda. Petani punya pakaian tersendiri, pedagang punya pakaian tersendiri. Hari ini kita melihat beragam-ragam. Kita terima-terima saja. Ini pakaian apa? Pakaian pejabat. Yang pejabat kan kita aman saja lihatnya. Pakai baju apa, jas. Walaupun angin-angin, dasi pakai juga. Walaupun di dalam lah mandi dek keringek gitu ya. Nah, kita aman-aman saja. Jadi yang aneh, banyak orang hari ini yang tidak adil dalam bersikap. Apapun aturan yang dibuat orang tentang berpakaian, orang lapang saja dadanya. Tapi kalau sudah agama masuk, mulai itu curiga. Itu kan tidak adil namanya itu. Tidak adil. Saya ingat dahulu ketika saya baru pulang dari Mesir tahun 97. Dan saya diundang ceramah kantor bupati. Kegiatan coffee morning namanya. Minum kopi pagi. Dihadiri oleh pejabat dari bupati sampai jajarannya. Itu awal-awal, belum tidak ada, dan itu adalah ide yang baik. Ini tidak lama-lama, setengah jam, muncul di Kabupaten Solok dahulu. Saya diundang, dan yang mengundang saya itu adalah Sekda yang berkoordinasi ketua DPRD. Nah, ketua DPRD adalah kakak dari almarhum teman saya yang tinggal di Mesir. Datang pakaian begini, pakai jubah, pakai serban. Jadi ada kisahnya. Tapi saya salut dengan pemimpin yang jika dia tersalah bisa menyadari kekeliruan. Dan jarang pemimpin hari ini. Saya belum bertemu lagi pemimpin yang mau mengakui bahwa dia keliru dalam. Setelah saya ceramah, dan seminggu berlalu, bertemulah ketua DPRD ini dengan orang tua saya, dan saya hadir. Dia berkata, Adinda, ada yang kan Anda sampean. Betul. Mentor Bupati setelah Dinda ceramah itu, dia positif, dia rasa mendapatkan. Alhamdulillah, dia ada satu kritikannya tuh. Apa tuh? Saya bilang, nah, Haji Ustaz tuh mantap, ngerti. Icieknya, gaya anda sama aja. Baju-baju berserban-serban gitu. Kan ya, iyalah bagus kita terima. Saya kira, saya menduga waktu itu Pemda itu kapok, berhenti, tidak mengundang saya lagi karena saya ada masalah. Nah, tapi ternyata tidak benar. Bulan depan saya diundang lagi. Ketika diundang, kebetulan Bupati hadir, jabat hadir semua. Jadi saya berbicara
Kaji saya masih ingat ketika itu berbicara tentang al-adl, keadilan. Nah, di antara keadilan itu adalah adil di dalam mandang sesuatu dengan ukuran yang sama. Jadi tidak seperti membelah batuang atau berstandar ganda kata orang sekarang. Jangan begitu. Nah, ketika itu disampaikan, ada pula orang yang kadang tidak memakai standar yang sama. Ketika dia melihat orang pakai dasi, pakai baju safari, dengan penampilan seperti Pak Upati dan lain-lain ini, nah, bagi dia tidak apa-apa, nyaman saja pikirannya, tidak resah dia melihat itu, dan dia terima. Padahal saya tidak tahu ukurannya untuk menerima itu. Kalau ukurannya menerima itu adalah budayanya, saya tidak ada budaya Minangkabau pakai dasi. Kalau budaya Minangkabau berarti kita pakai teluk belango, pakai sisampiang. Nah, taruhlah kita menjadikan itu ukuran. Budaya kita itu bukan budaya kita juga, berdasi, berjas seperti itu. Nah, tapi anehnya ketika dia melihat ada jubah, ada sorban, taruhlah umpamanya itu bukan budaya kita, walaupun ini budaya yang sudah lama hadir. Karena itu ulama-ulama kita sejak dulu, semenjak Imam Bonjol, sebelum Imam Bonjol sudah bersorban, sudah berjubah. Taruhlah itu kita katakan budaya import. Umpama ya. Bukankah dasi itu juga budaya import? Jubah dibawa oleh orang yang membawa kemaslahatan din, agama kepada kita. Dasi dibawa oleh penjajah dulu ke negeri kita. Nah, kenapa sih tidak bisa kita bersikap adil saja? Kalau dasi kita terima, kenapa sorban harus kita tolak? Kenapa pikiran kita melihat jubah sempit, tapi ketika melihat jas dan safari lapang? Itu kan tidak adil dalam bersikap. Tapi itu yang menarik. Langsung setelah itu, kita selesai, ceramahkan bupati lebih awal, bukan terakhir. Nah, itu bagusnya. Kalau sekarang enggak. Banyak pejabat yang ingin terakhir bicara setelah ustaz, supaya bisa menjawab nasihat ustaz tadi untuk mengelak. Nah, tapi itu enggak. Tapi sportifnya beliau berdiri, kemudian beliau datang bersalam, mengucap terima kasih ustaz, memang ambolah salah dalam mengambil. Jarang itu bertemu. Sekarang ada pemimpin begitu. Dan sekarang kalau dinasihati seperti itu enggak sapu nyawak itu. Nah, jadi dari sisi fitrah, ma'isyah, berpakaian itu ada unsur kebutuhan kita dari aspek itu. Dari sisi ekonomi, berpakaian juga dibutuhkan. Berapa banyak orang yang hidup dari pakaian ini secara ekonomi? Tidak sedikit orang yang kaya karena menjual jilbab. Tidak sedikit orang menjadi milioner karena fashion. Lihatlah garment dan berbagai macam. Jadi dari sisi ekonomi juga dia dibutuhkan. Dari sisi peradaban, budaya dia dibutuhkan. Dan banyak, berarti berpakaian ini bukan suatu yang buruk. Adalah suatu yang baik. Nah, karena itu tidak perlu melihat pakaian ini sebagai musuh yang harus ditanggalkan, yang harus dilepaskan. Jadi kalau nanti orang bersepakat tidak berbaju semuanya, banyak juga pabrik pakaian yang bangkrut itu. Nah, jadi dengan demikian berarti berpakaian kebutuhan. Nah, Islam menjawab kebutuhan itu, kan itu konsep agama kita. Agama kita itu kan agama fitrah, agama yang menjawab hajat manusia. Hajat manusia itu yang dibutuhkan. Nah, karena itulah makanya Islam memberikan petunjuk. Nah, persoalan yang tidak muncul dalam agama-agama lain
yang tidak clear, yang tidak jelas batasannya, Islam memberikan batasan tentang apa yang boleh tersingkap dan apa yang tidak boleh tersingkap. Nah, ini masuk nanti dalam masalah ibadah. Kalau yang lain, mereka tidak memiliki batasan yang tegas. Mana yang boleh tersingkap, mana yang tidak. Nah, adat Minang karena mengambil dari Islam adat bahasa isyarat, di dalam proses adat Minang itu jangan dikatakan ketika dilahirkan Sumpah Sati di Bukit Marapalam dia telah selesai. Tidak. Sumpah Sati Bukit Marapalam yang melahirkan, taruhlah dari awal katanya ABS SBK sampai syarat mengatur adat memakai, itu tuh komitmen. Bukan berarti perjalanan orang Minang di dalam menerapkan Islam telah selesai, kemudian dicanangkan di Bukit Marapalam itu kami telah menjalankan syariat. Tidak begitu. Itu keliru dalam memahami Sumpah Sati namanya itu. Sumpah Sati Bukit Marapalam itu adalah baiat, komitmen bahwa kita akan berjalan ke depan. Artinya apa? Ada komitmen untuk terus menyatukan antara sikap lahiriah kita, tradisi yang kita pakai dengan petunjuk syariat. Itu komitmennya. Nah, karena itu kalau ada orang, saya pernah dahulu ketika berbicara tentang jilbab, tentang hijab, ada yang mengirim, ini dahulu orang Minang pakai tikulu sajanya. Dulu ke dia. Ibu-ibu kita pakai selendang, kemudian dibuat kuluk ke atas kepala, leher tersingkap. Tapi kemudian berproses, terus sedikit demi sedikit umat Islam, wanita di Minangkabau itu mulai menyadari bahwa ada aurat batasan-batasan itu. Mereka mulai, nah lihat, di zaman-zaman dahulu sudah ada wanita yang seperti yang dipakai oleh perguruan Dinia Putri berbagai macam, Cik Rahmah dan lain-lain, juga sudah berhijab. Nah, berarti proses itu berjalan. Berjalan proses. Nah, setelah dibiasakan itu di perguruan atau di sekolah, di berbagai macam, masyarakat umum kan belum juga terbiasa. Belum terbiasa. Pada ibu-ibu tahun 2000-an, 98, 99, kalau kita punya foto ya, ibu-ibu kita yang hadir acara-acara Dharma Wanita, wacok nampak itu dan dulu. Nampak juga, tidak jauh-jauh orang tua saya juga, kalau sudah acara itu, nanti jadi, ada bule belakang kepala. Iya. Cek kawan kan, segadang roda bemo dia bayar. Itu. Nah begitu. Dan sibuk waktu itu mengkeritingkan rambut, memakai gaya ini. Saya ingat betul ada gaya Demi Moore, macam-macam ya waktu itu. Nah begitu. Tapi apakah itu adat Minang? Enggak. Sumpah Sati itulah yang mendorong umat Islam di ranah Minang terus bergerak maju. Dalam apa? Dalam menyelaraskan perilaku mereka, sikap mereka, tradisi mereka dengan syariat itu. Itu manfaat Sumpah Sati itu. Nah, makanya ketika itu fikiran itu muncul tahun 2000, Bapak dan Ibu, ini yang pertama kali di Sumatera Barat, dan kemungkinan besar ini yang pertama di Indonesia. Tahun 2000, ya waktu itu pengurus MUI Kabupaten Solok di bidang fatwa. Awalnya jadi ketua komisi, terus naik menjadi ketua bidang. Nah, dan kemudian sebagai ketua bidang juga sekaligus menjalankan tugas. Tahun 2000 lahir waktu itu, tahun 2000-an itu lahir edaran Bupati Kabupaten Solok, Kamaon Fauzi, yang meminta pegawai-pegawai yang ada di lingkungan pemerintah daerah untuk berhijab. Baru edaran. Belum ada lagi di kabupaten manapun. Di Tinggi, Padang Panjang belum ada. Tahun 2000-an.
Nah, setelah dilihat berhasil, ternyata ibu-ibu mau, wanita-wanita mau, bapak-bapak juga mau. Bapak juga ketika mereka olahraga berbagai macam mau. Nah, akhirnya kita coba terus untuk apa? Untuk 2 tahun, jadi 1 tahun lebih ya, 1 tahun diuji coba seperti itu. Bapaknya mau. Kita bicara dengan Bapak Bupati, kalau kita naikkan edaran ini menjadi perda bagaimana? Setuju. Nah, baru kemudian dinaikkan menjadi perda, peraturan daerah Kabupaten Solo. Sama sekali itu Sumatera Barat, dan kemungkinan besar itu pertama di Indonesia. Itu tahun berapa? Tahun 2002. Tahun 2002, tahun 2001 itu kita sudah melahirkan apa? Sudah melahirkan perda baca tulis Al-Quran untuk calon pengantin. Di selama saya berada di Solo jadi pengurus MUI, saya menjadi saksi lahirnya 3 perda. 3 perda, dan ikut membahas sampai juklak juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Seingat kita susun waktu itu di tepi danau di atas di Convention Hall. Tahun 2002 kita lahirkan perda busana Islami. Nah, semenjak itulah gawai, sekolah-sekolah, dinas-dinas itu berpakaian Islami. Dan kita sadar bisa jadi ada di antara pegawai daerah itu non-muslim. Nah, karena itu dalam pasal itu saya ingat betul, karena saya membuatnya, ikut membuat itu, bunyinya bagi karyawan, karyawati, ya, mahasiswa-mahasiswi, siswa-siswi yang non-muslim berbusana sesuai dengan petunjuk agama masing-masing. Ada Faisalnya. Jadi karena itu kita tidak terima ketika dikatakan kita anti kebinekaan, kita tidak mempertimbangkan agama, itu tidak benar. Ada dalam perda itu tahun 2002. Nah, semenjak perda itulah akhirnya daerah-daerah lain mengikutinya. Lahirlah edaran bupati di Tanah Datar, ada di Padang Panjang, ada di Bukit Tinggi Pak Jofri waktu itu. Ingat? Dan berikutnya lahir pula tahun 2005 di Padang Pak Fauzi Bahar 2005. Nah, jadi proses itu berjalan, tidak berhenti. Nah, di Minangkabau tentu sebelum Islam hadir, batasan-batasan yang kita sebut menjadi spesifikasi dari syariat ini, yang disebut aurat, tentu belum ada. Islamlah yang memberikan ketentuan itu. Nah, batasan penutupan aurat itu hadir di dalam syariat sebagai apa? Sebagai spesifik dari syariat Islam. Nah, pada agama-agama lain yang dibawa, yang murni ya, yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yang tidak diselewengkan oleh umatnya, sebenarnya aturan tentang malu dan menutup aurat itu ada setiap agama. Ada di setiap agama. Dan itu ingatkan kisah 2 wanita yang bertemu dengan Nabi Musa itu, yang mengembalakan ternak, dan ada yang mengatakan itu adalah putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka menjaga aurat mereka. Mereka tidak mau hadir di tengah laki-laki dengan sikap yang tidak benar. Jadi hati-hati. Antara yang diperingatkan oleh Umar bin Al-Khattab adalah al-mar'ah, itu wanita, imra'atus salfa' namanya. Salfa'. Apa itu mar'atus salfa'? Wanita yang tampil bersama ketika dengan laki-laki sangat berani dan tidak ada rasa malu. Sekarang anak-anak kita yang pun mak saya nyepa foto inyo saya surang produksi kiri kanannya laki-laki sadonya. Itu salfa' namanya. Jur'ah. Dia berani
Tidak ada rasa sungkan dan malu. Ketawa, bercanda, padahal di sekitarnya kadang-kadang ibu bangga pula melihat anak itu. Nah, ambo itu bagak. Itu tidak bagak namanya itu. Ya. Turma mar'atus salfa. Wanita yang memiliki jur'ah, keberanian ketika tampil di depan laki-laki. Mestinya wanita tampil dalam apa? Dalam rasa malu. Karena itu adalah pakaiannya. Jadi aurat adalah spesifik dari Islam. Secara tegas Islam memberikan batasan. Walaupun sebenarnya sebelum Islam ada petunjuk berpakaian dengan rasa malu, tapi Islam memberikan batasan. Nah, di antara syarat yang ditetapkan di dalam syariat, di dalam beribadah, salat tadi adalah apa? Satrul aurat, menutup aurat. Jadi karena itu ketika kita berbicara pakaian apakah yang dipakai oleh seorang muslim dan muslimah, ketika kita memahami ayat khuzu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah, ambillah perhiasanmu ketika engkau hendak hadir di dalam setiap masjid. Apa maknanya? Syarat pertama, satrul aurah, menutup aurat. Apa itu aurat? Apa itu aurat? Yaitu kullu ma harramallahu ta'ala kashfahu amama man la yahillu an-nazaru ilaihi. Katakan aurat apa? Setiap apa saja yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, menyingkapkannya di hadapan yang tidak halal memandangnya. Itu aurat. Di apa saja dari bahagian tubuh, apa saja dari bahagian yang terkait dengan kehidupan manusia, yang tidak boleh disingkap. Termasuk juga kalau kita berbicara lebih luas, kita ambil doa. Doa Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat di saat perang Khandaq, kondisi sudah begitu rumit keadaannya, sahabat datang, ya Rasulullah, apakah ada kalimat-kalimat yang kita baca dalam kondisi yang genting seperti ini? Apa kata Nabi? Ada. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, hal min syai'in naquluhu وقد بلغت الحناجر بلغت القلوب الحناجر قال نعم ya Rasulullah, ada enggak ucapan, doa, kata-kata, kalimat yang akan kita munajatkan dalam kondisi seperti ini? Sepertinya jantung sudah mau keluar lewat tenggorokan, begitu cemasnya keadaan, begitu mengkhawatirkan. Balagatil qulub al-hanajira, ini jantung sudah mau keluar nih, sudah hampir sampai di tenggorokan karena cemasnya. Nabi qala na'am, ada. Apa bunyinya?
Allahumma astur auratina. Aurat ya. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. A-nya panjang. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Jadi secara bahasa makna aurat apa? Apa saja yang tidak boleh tersingkap pada orang yang tidak halal melihatnya. Jadi bisa dipakaikan kepada aib kita, bisa dipakai kepada kelemahan kita. Kata aurat. Ada aurat kita yang tidak boleh terlihat oleh musuh. Kalau tampak oleh musuh itu menjadi celah. Tidak boleh memperlihatkan itu. Nah, termasuk juga kamar itu aurat juga tuh. Kamar tidur kita. Itu tidak perlu dipertontonkan kepada orang. Tidak. Pas baralik hanya ingin mempertunjukkan selimut rancak. Alai kasur baru. Lambu yang serba wah. Dipertontonkan. Itu area pribadi kita. Tapi kalau terkait dengan tubuh manusia, aurat tentu adalah bahagian-bagian dari tubuh manusia yang haramallahu ta'ala, yang diharamkan oleh Allah ta'ala kashfahu, menyingkapkannya di mana? Amama man la yahillu an-nazaru ilaih, di hadapan orang yang tidak halal memandangnya. Nah, karena itu apa saja yang diharamkan oleh Allah untuk kita perlihatkan kepada siapapun yang tidak halal untuk melihat mengetahuinya adalah aurat. Aurat namanya. Termasuk aib kita, aurat kita. Ada perkara-perkara yang tidak bisa diceritakan. Hubungan rumah tangga berbagai macam. Nah, ini yang sedih kita hari ini di era media sosial ini. Perkara-perkara yang terjadi di kamar diumbar untuk ditonton oleh orang banyak, hanya sekedar untuk mendapatkan apa? Mendapatkan like, suka, mendapatkan pujian, dan malah ada yang mencari, katanya sekarang cuan ya, cari keuntungan material dengan mendedahkan berbagai rahasia yang mestinya tertutup. Nabi sudah mengingatkan, siapa saja yang membukakan rahasia di dalam kamarnya kepada orang lain, sama saja dengan dia berhubungan di tengah jalan ditonton oleh orang banyak. Karena itu, segala yang mesti tertutup itu buruk kalau diperlihatkan. Buruk. Itu makanya di dalam Al-Quran aurat itu disebut apa? Sau'ah. Sama akar dengan kata su. Su itu kan buruk artinya. Sesuatu yang buruk kalau dia tersingkap, walaupun sebenarnya dia tidak buruk. Sesuatu yang jelek kalau dia perlihatkan. Jadi karena itu jangan mengumbarnya. Dan syariat menetapkan hukum aurat itu untuk apa? Untuk menjaga karamah insaniyah, kemuliaan manusia itu sendiri. Bukan untuk menghalang-halang langkah kita. Sebab kalau manusia sudah membukakan itu, tidak ada bedanya dengan hewan. Nah, karena itulah makanya Islam meletakkan hukum-hukum syariat untuk memerangi keterlanjangan. Di Islam memerangi atau memusuhi perilaku-perilaku bertelanjang
membukakan aurat. Jadi kalau ada aurat tersingkap, ulama yang pertama gelisah melihat itu karena mereka membawa syariat di dalam melihat yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi memang Islam minta untuk tidak bertoleransi dengan apa? Dengan kebertelanjangan itu. Tapi kan sebagian dari kita mau yang penting dapat uang. Masyarakat Minangkabau juga, kalau dia memakai betul-betul syarat mengatur, gelisah dia melihat orang-orang sekarang memakai suntiang, pakaian adat Minangkabau, di yaknya terbuka. Saya pernah mengingatkan langsung pimpinan negeri ini. Saya datang ke gubernur pagi mengingatkan, ada namanya Indonesia ini samalah dengan yang lain, ada Miss Indonesia. Indonesia dia pakai Sumatera Barat, tapi ketiaknya tersingkap. Aja saya datang, tolong itu diperingatkan. Membuat malu kita semua. Tiap sebentar cerita ABSSBK, dalam pidato sebut ABSSBK. Orang memakai Sumatera Barat yang dalam undang-undangnya Undang-Undang nomor 17 kita sudah tertulis di situ karakteristik Sumatera Barat itu adalah falsafah adatnya adalah adat bersandi syarak bersandi. Sudah tertulis. Jadi tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu malu-malu lagi menyebut itu. Karena itu undang-undang Provinsi Sumatera Barat termaktub begitu. Dia katakan, tegur itu. Dan minta dia untuk melepaskan Sumatera Barat kalau dia masih seperti itu. Tapi kalau dia memakai Sumatera Barat, dia patuhi apa yang menjadi karakteristik daerah Sumatera. Ya, saya ingatkan, ya, siap ya. Telepon sana, telepon. Minta buat surat dan kirim tembusannya ke MUI. Ya Bu ya. Sampai kini jangan surat cie, sekarek saya tidak tiba. Sampai sekarang, sampai detik ini nih. Beberapa bulan ini, semenjak Ramadan yang lalu. Awal Ramadan yang lalu. Beberapa bulan nih, Ramadan berlalu. Hampir 6 bulan ya. Jangankan sehelai surat, separuh saja tak ada sampaikan. Saya ingatkan pula, apa tidak ada surat? Padahal itu perlu saya untuk jelaskan kepada ulama yang bertanya ini. Tak ada sikap. Kadang-kadang saya cara tidak terlalu percaya dengan orang-orang yang memajang-majang foto ini, minta pilihlah saya. Orang ya bentuk tidak percaya. Saya bukan tidak percaya karena suudzon. Dari pengalaman saya seperti tidak percaya dengan yang sekarang menampilkan foto pilihlah saya itu. Mereka akan menjalankan ABSSBK itu. Saya punya terbelakang pengalaman. Karena itu ketika mereka menyebut adat bersandi syarak bersandi kita, saya tidak mau mengangguk. Paling-paling saya berdoa aja, ya Allah, mudah-mudahan laikannya kerajuan dikecilnya. Itu saja yang bisa sekarang. Tiap 5 tahun cerita itu berkembang. Di faktanya, saya tidak bicara dengan cerita orang yang saya alami, jadi saksi hidup.
Komitmen itu sebenarnya hanya hadir. Ya, orang sedang berebut jabatan saja. Nah, tapi yang saya kasihan bapak-bapak dan ibu-ibu, nama saya terkecoh berkali-kali. Itu saja kasihan. Adalah umat ini. Karena itu perlu sebenarnya umat ini ada. Jangan MUI juga. Ada orang yang memakai. Kan kadang-kadang dia pakai gelar datuk. Ya kan? Kalau sudah mau tampil ni kan ada datuknya betulih. Ustadznya, buyanya bersabui. Kan? Apa ndak ada keinginan kita untuk meminta mereka itu? Cari tahu betul. Ia ngaratinya juga ada ndak galah datuk nanti sandangnya tu. Kalau dia pakai gelar-gelar ustaz dan berbagai macam, dia boleh fahamnya ndak apa konsep agama di dalam pemerintah. Nah ini sayang umat tidak mau begitu. Dia sudah berkali-kali mengingatkan. Tapi mana pernah padahal dia akan memimpin di wilayah di Sumatera Barat, bupati, wali kota, gubernur. Yang di sini adatnya bersandi sarak-sarak bersandi kitabullah. Salah satu poin yang harus ditinjau oleh masyarakat adalah mengerti tidak dia dengan ABSSBK itu. Mengerti tidak dia dengan syarat mengatur adat memakai itu. Nah kalau tidak, dia bersorak itu. Mestinya masyarakat Sumatera Barat menuntut itu. Orang-orang yang sedang berpacu dengan jabatan itu, Anda tahu tak ABSSBK? Kenapa? Karena negeri ini karakternya itu. Ini negeri mayoritas Muslim. Anda tahu tak Islam itu bagaimana petunjuknya di dalam mengelola negeri ini? Kalau tidak, itu namanya awaklah cuci nantarang itu namanya. Ini perlu kita ingatkan. Nah ini pengalaman kita tentang menutup aurat. Ternyata apa yang sebenarnya terjadi, kita cenderung menganggap perintah menutup aurat itu sebagai apa? Sebagai beban. Padahal ini adalah petunjuk syariat dalam rangka memberikan kehormatan. Nah, ketika kita berbicara tentang pakaian yang dibawa ke masjid untuk berjamaah, untuk bermajlis, maka tentu yang pertama sekali yang harus dipenuhi adalah satrul aurah, menutup aurat. Tapi tidak aja menutup aurat saja. Nanti ada pakaian-pakaian yang layak dibawa ke masjid, yang tidak layak dibawa ke masjid. Seperti tadi, walaupun menutup aurat, tapi di belakangnya ada tulisan seperti itu. Cerita saya tadi di awal itu, tak mudah, susah sekali dia menahan tawanya. Itu bukan anak kecil. Tapi kok bisa ya dia hampir cekikikan begitu. Selesai solat, lihat rupanya di punggung kawan di depannya ada gambar itu. Satu gambar orang, di bawah tulisan saya. Sebelah lagi gambar monyet. Di bawah tertulis sebelah ini. Pakai tunjuk itu. Jadi di belakang ketawa-ketawa. Nah kalau dari sisi menutup aurat, sudah menutup aurat. Tapi ada aspek lain yang tidak patut dibawa. Termasuk saya pernah mendengar ibu-ibu cerita selesai salam, diculiknya kawan dari mungkonya. Nah, langsung tanya. Apa yang tanyanya? Bu, rancangmu kena rancak baru. Berarti tadi selagi solat dia lihat-lihat juga. Mau kena kawan di depan yang rendonya itu bagus ya. Nah berarti kalau kita memang ingin suasana berjamaah, bermajlis itu penuh dengan kekhusyukan, maka pakaian tidak bisa dianggap enteng. Penampilan yang hadir. Makanya dahulu saya ingat waktu si pengajian di mana ya, jamaah sibuk menghitung batu jilbab. Heboh, selengge, 2 lengge, asli atau tidak asli, aduh. Nah, akhirnya setelah mendengar cerita itu, saya bergumamnya dalam hati,
kaji yang bawa tu berapa persen kalau nanti enggak ada gara-gara batu dari itu. Jadi yang pertama satrul aurah. Mana aurat tersebut? Tentu aurat laki-laki dan perempuan berbeda adanya. Aurat laki-laki jelas baina surra war raqbah. Yaitu antara pusar dan lututnya. Walaupun tentu nanti di dalam adab berpakaian ketika hendak salat bukan berarti hanya mencukupkan itu saja. Kalau itu repot juga nanti bapak serba pendek saja. Yang penting bawa lutut gitu ya. Nah, jadi nanti ada di dalam ketentuan berpakaian itu adalah ketentuan-ketentuan yang wajib. Ada kondisi-kondisi yang harus dan ada kondisi-kondisi yang afdal. Nah, seperti nanti walaupun kita berjubah panjang, tapi kan afdalnya tetap berpakaian itu bapak-bapak kalah thauban, 2 potongan pakaian. Jangan mentang-mentang pakai jubah di dalamnya 12 ini. Nah, nanti akan ada aturan di dalam syariat bahwa afdalnya seseorang itu walaupun dia menutup aurat tapi memakai 2 pakaian. Nah, ada juga aturan tuh bapak-bapak. Jadi jangan dikatakan ibu-ibu kami sendurus, kami seko ndak boleh itu ndak boleh. Bapak juga. Nah, termasuk juga ibu-ibu. Tapi yang jelas dahulu syarat pertama sebagaimana telah kita kaji syarat salat adalah satrul aurah. Siapa yang salat dalam keadaan membuka auratnya walaupun tidak ada orang yang melihat. Kenapa? Karena ketika dia salat menutup aurat tidak hanya satu alasan lagi. Kalau tadi aurat itu ditutup layak karena ada apa yang dikatakan aurat tadi, ma harramallahu ta'ala kashfahu, yang diharamkan oleh Allah menyingkapkannya kepada orang yang tidak halal memandangnya. Tetapi ketika dia salat, alasan menutup aurat bertambah satu lagi. Bukan hanya karena ada nazar, ada pandangan yang tidak boleh tertuju ke aurat itu, tapi yang kedua apa? Karena ibadah yang menuntut dia menutup aurat. Jadi kalau toh ibu-ibu sendiri saja salat di kamar, tidak ada orang lain, jangan pakai baju you can see. Tidak ada orang lihat, tidak. Ketika beribadah, maka alasannya menjadi 2. Alasan karena tidak boleh orang memandang aurat, yang kedua alasan ibadah. Nah, sama juga nanti dengan ihram. Nah, kenapa ibu-ibu, bapak-bapak ketika sampai di kamar, kita sama-sama perempuan saja, Pak, tidak diizinkan, jangan lepas jilbab, jangan singkap aurat, kecuali kalau buang hajat. Kenapa bapak-bapak setelah sampai di kamar tidak boleh pakai celana macam? Karena itu pakaian ibadah. Nah, begitu juga salat, nutup aurat di samping dia adalah untuk menghalang mata orang tidak halal memandang, juga adalah sebagai pakaian beribadah, dengannya bergantung sah dan tidak sahnya ibadah tersebut. Itu baru yang pertama. Yang kedua, hari sudah 1:30. Kita cukupkan dahulu. Demikian. Waalaikumsalam. 3 tanah masing-masing di rumah cor. Saya tanya ke atap garasi kami, tanah kami. Inilah persoalan yang sering muncul ketika suatu tindakan tasarruf terhadap suatu suatu objek tidak clear, tidak jelas. Ini kan tidak jelas, pertanyaan ini tidak. Ketika dicor oleh pemerintah, sebenarnya
kedudukan tanah itu bagaimana? Kalau tidak jelas kedudukan tanah, bagaimana menjawabnya? Boleh tidak kami melebihkan atap garasi kami atau berbagai macam milik pribadi kami lagi ke jalan itu? Tidak bisa dijawab. Sebelum ada kejelasan ketika tanah itu dicor oleh pemerintah, ya, statusnya seperti apa? Kalau tidak ada perpindahan hak milik dari pribadi menjadi milik umum, maka tentu jangankan melebihkan atap garasinya, menokaknya balik, buat ladang boleh je tu, kan milik dia. Nah, tetapi kan persoalan kita begitu, orang awak itu kalau ndak bermasalah, yang saya baru tiba bermasalah, baru dipersoalkan. Jadi ini sangat tergantung dengan bagaimana status tanah itu setelah dicor. Kalau status tanah itu walaupun asalnya dalam pertanyaan saya sudah tahu, ini milik kami bertiga, iya. Tetapi ketika dicor itu jadi milik siapa? Itu pertanyaannya dulu. Kalau dia milik pemerintah atau milik orang umum, tidak boleh dipakai lagi ke atas. Karena itu sudah berpindah hak milik. Kalau kita pakai, nanti ada mobil yang tinggi dan bermacam lewat, berarti kita telah memanfaatkan milik umum untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau diputuskan tidak, itu masih milik 3 rumah ini. Ya kalau milik 3 rumah ini, mau atapnya atau nanti dia ambil sendiri, kan hak dia. Namanya saja apa? Milik pribadi dia. Terus bagaimana corannya? Yang tabi, yang mengikut, yang asalnya menentukan hukumnya. Nah, jadi ini perlu diperjelas. Apa kedudukan tanah itu setelah pemerintah mencornya atau membetonnya supaya menjadi jalan. Kalau tidak ada kejelasan, maka sulit untuk jawab apakah boleh dia melebihkan, tidak boleh dia melebihkan. Tapi kalau dia telah berpindah menjadi milik pemerintah atau milik umum, dengan kejelasan akadnya, maka tidak boleh lagi melebihkan apa-apa. Sebab kalau kita pakai lagi dalam bentuk penggunaan pribadi, berarti itulah pemanfaatan hak milik umum untuk kepentingan pribadi. Wallahu a'lam. Demikian, dari taufik wa hidayah, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.